Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khutbah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari Baihaqi meriwayatkan beserta sanadnya dari Urwah bin Jubair radhiyallahu anhuma, setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu datang dari Sunuh. Sunuh ada sebuah kawasan di dataran tinggi Madinah. Di sana tempat tinggal Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika menikah dengan Malikah. Dengan naik hewan tunggangannya dan turun di depan pintu masjid. Dengan hati yang pilu dan berduka, ia pun meminta izin untuk masuk ke rumah putrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Setelah diberi izin, ia pun masuk. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat dan terbaring di atas dipan, dikelilingi istri-istri beliau. Mereka pun menutupi wajah mereka dan menyembunyikan diri dari Abu Bakar kecuali Aisyah. Abu Bakar radhiyallahu anhu menyingkap kain yang menutupi wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bersimpu di hadapannya, menciumnya seraya menangis dan berkata, apa yang dikatakan Umar bin Khattab tidak betul sama sekali. Yakni ucapannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan wafat sebelum Allah memusnahkan orang-orang munafik. Itu ucapan kata Umar. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Semoga rahmat Allah tercurah untukmu wahai Rasulullah. Alangkah baik engkau dalam keadaan hidup maupun wafat. Kemudian Abu Bakar menutupinya dengan kain, lalu cepat-cepat menuju masjid. Melangkah di antara pundak orang-orang hingga sampai di mimbar. Begitu melihat Abu Bakar datang, Umar radhiyallahu anhu duduk. Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiri di samping mimbar dan menyeru kepada orang-orang yang hadir. Mereka pun duduk dan diam mendengarkan. Abu Bakar radhiyallahu anhu membaca syahadat yang ia ketahui, lalu mengatakan, sungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberitakan kabar kematian nabinya kepada dirinya ketika beliau masih hidup bersama kalian. Dia pun telah memberitakan kabar kematian kalian kepada diri kalian. Itulah kematian. Hingga suatu saat nanti tidak akan ada yang tersisa kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khallat min qablihi rasul. Min qablihi rasulu apa imata au kutila qalabatum ala a'aqabikum wa ma yanqalib ala akibaihi falan yadurullah say'a Bala yadurullahi syai'a wa sayajillahu syakirin. Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Umar radhiyallahu anhu bertanya, apakah ayat
Itu bagian dari Al-Quran. Demi Allah, aku tidak tahu bahwa ayat itu telah diturunkan sebelumnya. Abu Bakar melanjutkan khutbahnya. Allah Ta'ala juga telah berfirman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka mayitun wa innahum mayitun. Sungguhnya kamu akan mati dan sungguhnya mereka akan mati pula. Dia juga berfirman, kullu sayyin halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Dia berfirman pula, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Firman-Nya yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala. Hadirin yang dirahmati Allah, Abu Bakar radhiyallahu anhu melanjutkannya. Allah telah memberi umur kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjaganya tetap hidup hingga dia telah menegakkan agama Allah, mensyiarkan hukum Allah, menyampaikan risalah Allah dan berjihad di jalan Allah. Kemudian Allah mewafatkannya dalam keadaan yang demikian dan meninggalkan kalian di atas jalur kebenaran. Kini siapapun yang akan mati, berarti dia mati setelah sampai kepadanya bukti yang jelas dan obat penyembuh, yakni Al-Quran. Oleh karena itu, barang siapa menjadikan Allah sebagai Rabb-Nya, ketahuilah bahwa Allah Maha Kekal dan tidak akan mati. Dan barang siapa menyembah Muhammad dan memosisikannya sebagai Tuhan, berarti Tuhannya sudah mati. Takutlah kalian kepada Allah, wahai semua orang. Pegang teguhlah agama kalian dan bertawakallah kepada Rabb kalian. Karena agama Allah akan tetap tegak dan kalimat Allah telah sempurna. Allah akan menolong orang yang menolong agamanya, dan dia sendiri yang akan mengukuhkan agamanya. Sungguh, kini kitab Allah berada di tengah-tengah kita. Ia adalah cahaya dan obat penyembuh. Dengannya Allah memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai perkara yang Allah halalkan dan yang Dia haramkan. Demi Allah, kita tidak peduli makhluk Allah manapun yang akan membuat propaganda untuk menyerang kita. Pedang-pedang Allah telah terhunus dan tidak akan kita letakkan kembali. Sungguh, kita akan terus melawan orang-orang yang beroposisi kepada kita, sebagaimana yang telah kita lakukan bersama Rasulullah SAW. Janganlah seseorang melampaui batas, karena akibatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Kemudian orang-orang Muhajirin beserta Abu Bakar radhiyallahu anhu menuju kamar Rasulullah SAW. Demikian dalam Al-Bidayah. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.